Ya kayak yang difilmkan apa yang ditulis oleh Suhugi itu kan, bahwa dia nyesel gitu. Dia nyesel menjatuhkan Soekarno, dan ternyata teman-temannya yang naik di parlemen ya sama. Jadi kayak kayak politisi seperti yang mereka protes pada zaman Soekarno kan gitu. Dan terus sama Suhugi sempat kirimi lipen sama dikirimi lipstick sama sama calon kuku. perempuan kalau nggak salah ya. Nah, ini sih Suhugi itu merujuk ke Pak Dede Utomo. Suhugi kan orang muda, dia dari Gemsos idealis, tapi dia nggak ngerti situasi. Nggak ngerti situasi, akhirnya apa? Dia jadi korban politik. Angkatan 66 yang semula idealis, seperti misal Pak Emil Salim, Pak Ismit Haddad, Pak Sarlito Wirawan, itu malah jadi kronik-kronik Orde Baru. Kalau kita lihat mahasiswa yang jadi anggota pernah jadi anggota DPR GR kayak Kosmas Batubara, dia malah jadi anak masnya Pak Harto. Itu sih. Sogi sebagai sejarawan itu bagus, tapi sebagai ilmuwan sosial kurang bisa melihat bagaimana sistem politik bekerja, bagaimana kepentingan-kepentingan itu bekerja. Itu sih. Mungkin ada penyesalan-penyesalan Sogi itu tertuang kalau ketika dia curhat ke kawannya Herman Olantang, seorang antropolog, bahwa pemerintah sekarang yang di surat-suratnya itu ya makin oportunis, mahasiswa menjilat, idealismenya nggak ada, politik makin parah, bahkan orang-orang Pak Karno yang menjilat Pak Karno seperti saya sebut namanya nggak, mertuanya Dian Sastro, Ibnu Sutowo, itu rezim lama, dia sangat korupsinya tinggi, tapi punya kedudukan pada masa Orde Baru. Tapi kenapa orang-orang seperti Oi Cutat, yang dia jelas-jelas, ya dia PNI, dia kiri, tapi kiri sosialis, kok malah dibekukan karirnya? Kenapa Bandrio? Kenapa Khairul Soleh? Ini kayak Pak Harto pilih kasih loh di sini. Pilih kasih banget. Karena apa? Orang-orang lama, Orde Lama yang dia sukai, diambil, diberdayakan, dijunjung tinggi, nggak disukai, ditebak. Makanya Pak Ben Anderson pernah bilang Orde Haji Bajiku. Orde Haji Bajiku. Kalau Pak Made Supriyatma itu pernah bilang Orde baik. Baik tanda kutip loh. Baik orang-orang yang dianggap penting, sangat nggak baik pada orang-orang yang nggak dianggap penting. Tapi secara realitas ya emang begitulah dunia politik bekerja kan. Politik itu memang kayak gini sih. Kalau kita lihat awal politik itu ada yang bersih apa enggak. Politik artinya kepentingan. Kalau kita bicara Machiavelli, kepentingan itu yang enggak berguna disingkirkan. Misal Pak Harto, Pak Karno, itu kan terapan politik Jawa, Mas. Pak Karno itu dia anggap dirinya sebagai representasi Raja Jawa, pemimpin agama. Pemimpin agama Nasakom simbolnya. Revolusioner tentara, padahal dia nggak pernah masuk tentara. Itu sama kayak gelarnya Diponegoro. Sayyidin Panotogomo itu. Ya, Sayyidin Abdullah Rahman Panatagama. Nah, terus Pak Karno beristri banyak. Beristri banyak. Ada cerita Diponegoro itu sebenarnya kalah perang karena seorang gundiknya Cina. Waktu dia tidur sama gundik Cina itu diserbu pasukannya sama Belanda. Akhirnya dia bilang Cina yang menyebabkan kita kalah. Di situ ada fitnah politik. Fitnah politik karena pasukannya kalah. Yang sebenarnya salahnya Diponegoro sendiri. Apa? Nafsunya yang besar. Sehingga ketika terjadi letusan gunung pun, ini kalau kita baca bukunya Peter Carey, Diponegoro masih minta dilayani seksual, kebutuhan seksualnya oleh istrinya. Sampai istrinya kewalahan. Itu sih. Dulu tuh raja-raja berkuasanya sangat lebih banget. Lebih, sehingga apa? Mereka gampang dikultuskan, gampang buat stigma. Sehingga apa?
Stigma sampai sekarang, stigma pada Cina itu kuat banget. Kalau kita lihat Cina, oh Cina itu pelit. Oh Cina itu kayaknya haram. Itu diwariskan oleh para tokoh-tokoh sejarah masa lampau yang ditiru oleh generasi-generasi pemimpin berikutnya. Berarti stigma terhadap Cina itu memang sudah ada dari dulu gitu ya, Mas, ya? Sudah sejak zaman Diponegoro. Bahkan semakin ada lagi yang paling parah, geger pacinan. Kalau baca bukunya Pak siapa itu Darajadi. Pak Darajadi turunannya Raja-Raja Mataram. Dia cerita dalam buku itu, sebenarnya Cina itu menyatunya lama. Cina datang kan sebelum, bahkan ketika masa Wali Songo, Cina itu udah berbondong-bondong loh, masa Majapahit. Bahkan Wali Songo kebanyakan Cina kalau kita lihat. Iya, sebagian. Sunan Ampel, bahkan Sunan Gunung Jati itu yang banyak peninggalan keramik-keramik Cina di sana kan. Iya. Salah satu Sunan istrinya Gunung Jati kan menantunya dinasti Ming. Oke, betul. Dinasti Ming. Sunan Bahkan kalau kita lihat Bonang. Benar Bang, Majapahit dan Sriwijaya, kita temukan bagaimana perdagangan kita dengan Cina itu kuat. Bahkan kalau kita pakai istilahnya Butung Julan, masyarakat kita dan Cina itu telah menyatu. Kalau kita baca lagi deh bukunya Rickleff. Cina yang datang awal-awal di Indonesia, mereka menyatu dengan masyarakat, bahkan tampak seperti masyarakat. Artinya dijawakan. Bahkan ada yang dipalembangkan. Tapi setelah VOC ada, dan mereka VOC datang, mereka lihat, oh orang-orang Cina itu bisa jadi bahaya. Mereka bisa bersatu dengan orang Indonesia, orang-orang lokal, bisa melakukan pemberontakan. Akhirnya dipisahkan. Orang Cina disuruh pakai kuncir di Batavia. Orang Cina disuruh pakai pakaian adat Cina. Itu sih namanya politik pemisahan. Diterapkan pada masa JP Kuhn, John Peterson Kuhn itu udah mulai. Kalau kita lihat kayak gitu. Kalau bicara relasi hubungan kita dengan Cina itu sudah sangat lama kan gitu, sejak zaman Majapahit, kemudian masa Ampel Denta itu. Berarti yang dilakukan Luhut dan Jokowi hari ini untuk menguatkan kerjasama dengan Cina, lalu New Belt Road itu sudah benar jenengan. Oh, Pak Jokowi itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau negosiasinya baik, nggak akan pernah mereka dikuasai secara ekonomi. Kalau mereka pemerintah kita gagal untuk menegosiasikan politiknya, bisa jadi dikuasai secara ekonomi. Merujuk kalau ke Pak Suarsono Muhammad, Cina itu kan ekonominya kayak huruf V. Gampang naik, gampang merosot. Bahkan Cina itu mau menyaingi Amerika dan negara-negara adik kuasa kayak Inggris, Prancis, dan lain-lain. Bahkan mau nyamai Jepang. Nah, Indonesia kalau nggak bisa main politik cantik, mereka para pejabat ini malah mengorbankan negaranya sendiri untuk dapat dikuasai Cina sebagai pangsa pasar, pangsa kebudayaan baru. Itu yang kita takutkan. Minimal hari ini Xiaomi sudah menguasai Indonesia. Iya, benar Mas. Bahkan kalau kita lihat sendiri, laki-laki deh, kalau jalan ke mall kayak di Surabaya, ada gadis Cina pakai rok mini apa, wah cantik. Kenapa mereka pilih gadis Cina sekarang, padahal nggak gadis Jawa, padahal mereka Jawa. Jadi simbol kecantikan sekarang malah Cina yang sipit-sipit itu. Dan Surabaya itu kan banyak Cina. Halnya teman-teman Cina yang menyatu dengan kultur Jawa itu banyak ya, sering banyak besar dan jumlah orang-orang Cina pecinan di sana gitu. Banyak banget. Cina di sana sekarang udah mulai terbuka sih.
terbuka, mereka mulai masuk kampus-kampus seperti UNESA, UNER, yang dulunya kan Cina-Cina masuknya ke Widya Mandala, Ubaya, dan lain-lain. Tapi yang masuk ke PTN-PTN, kebanyakan maaf, mereka yang ekonomi menengah ke bawah atau atas, tapi atas menengah. Dan mereka ambilnya itu bukan jurusan ilmu sosial humaniora, jadi minimal fakultas ekonomi, maksimal kedokteran atau keperawatan. Bukan FKIP lah ya. Bukan. Bukan FKIP bukan ya. Kalau FKIP itu, nah ini ada cerita lucu Mas. Dede Utomo, dia itu Cina. Ya Pak Dede Cina. Dia cerita ke saya, kenapa Pak masuk FKIP Bahasa Inggris di IKIP pertama, IKIP Surabaya, D3, Sarjana Muda, Bachelor of Art, Dr. Andes di IKIP Malang, sekarang UM. Karena pertama saya Cina kere. Kedua, saya mau kuliah ambil jurusan lain, nggak ada pikiran. Karena bapak saya cuma punya bengkel. Saya cari kuliah yang dekat ya di Surabaya sama Malang, biayanya murah. Nah, impian saya nggak muluk-muluk jadi guru. Tapi jarang banget Tionghoa yang mau, saya pakai ganti kata Tionghoa. Tionghoa yang mau sekolah di IKIP. Karena apa? Tionghoa kan mau bisnis, nggak mau jadi guru. Guru kan sederhana banget loh. Meskipun beberapa nanti bisnisnya bisnis sekolah, bisnis pendidikan. Iya, itu pinternya. Tapi ada Cina yang sosialis. Oh ya, istilah Tionghoa. Kenapa orang Cina nggak mau pakai kata Cina? Karena sejak dulu kan mereka selalu dibilang Cina lu, Cina pelit, singkek, dan lain-lain. Akhirnya mereka mau kita bukan Cina, kita Tionghoa. Padahal ya namanya negaranya RRC, Republik Rakyat Cina. Tapi karena di stigma Cina lu, mereka jadi marah. Akhirnya tercipta kata Tionghoa. Dan tadi Mas Alfian tanya apa? Apa tadi ya? Oh, Cina buka sekolah Tionghoa. Ya, ya. Oh, bisnisnya itu salah satu bisnisnya kan bisnis pendidikan kan gitu. Kalau di benar, Purwokerto kan juga ada sekolah. Sekolah Tionghoa tua itu itu bagus. sekolah Mandarin. Kapitalis yang baik hati sih. Gimana mereka pakai kurikulum yang bagus, pendidikan yang bagus, bahkan beasiswa bagi anak-anak yang miskin tapi berprestasi. Tapi ya, kalau lagi-lagi, kok nggak mereka kebanyakan terima orang-orang Tionghoa semua atau orang-orang Jawa yang kaya-kaya? Kok nggak orang-orang yang menengah gitu loh? Ini yang perlu dipertanyakan sih. Kalau ada buku Peranakan Idealis. Peranakan Idealis di situ ada namanya Dr. Chan Chu Sim, Dr. Chan Chu Som. Dua Tionghoa, satu jadi pakar sastra Cina, satu lagi jadi pakar sastra Jawa. Hidup sederhana, bahkan pertama ngajar di AMS. AMS dua-duanya. Terakhir waktu peristiwa September 65 terjadi, mereka dibekukan dari UI, akhirnya ngajar di Singapura sama ngajar di Belanda. Itu sih, kita terlalu banyak nyalahkan satu etnik. Kan waktu Soekarno hancur, ada penjaraan-penjaraan pada Tionghoa. Tionghoa dikaitkan dengan PKI. Ya, betul. Nggak semua Tionghoa PKI loh. Ini bahkan waktu di Bandung toko-toko Tionghoa dijarai. Waktu peristiwa 98, Tionghoa jadi kambing hitam. Tapi yang nggak kena kambing hitam siapa? Tionghoa berduit kayak Om Lim yang dekat sama Pak Harto. Aneh banget. Ya, karena masih patron mereka kan. Iya, patron dan anak kesayangan Pak Harto. Itu sih, Tionghoa kesayangan. Kalau Tionghoa yang nggak kesayangan tuh kayak Oi Cutat. Itu kesayangannya Pak Karno tapi dibenci Pak Harto. Oi Himwi di Surabaya. Yang dipenjara di Pulau Buru. Lama banget. Meskipun kita kalau bicara soal prestasi bulu tangkis ya harus berterima kasih juga pada teman-teman etnis Tionghoa. Benar. Kita selama ini bangga, bulu tangkis Indonesia menang. Kita jahat, tapi kenapa kita
nggak terima kasih ke Tionghoa, malah kita prasangka, oh Tionghoa pelit, padahal mereka malah mengharumkan nama bangsa melalui olahraga. Itu. Ya, kalau Gimana Mas? teman-teman ya minimal hari ini yang kalau stigma pelit itu apa ya kalau teman-teman Gus Durian bikin acara itu kebanyakan ngirim proposalnya ke teman-teman Tionghoa dan pasti nggak pelit mereka. Benar-benar. Kalau Tionghoa kayak Tionghoa campuran, kayak Pak Dede itu beda kayak Tionghoa lain. Dia Tionghoa Madura kan, jadi orientasinya itu sosial. Ya, kalau Tionghoa yang asli, ya enggak, yang dia totok. Dia kesini motifnya dagang cari duit, berkuasa, yaitu. Oke, untuk mungkin prolog ada. Ini mengalir aja lah ya Mas ya diskusinya. Mungkin kalau teman-teman Mas Makro, Mas Adit, Mas Andi, atau mungkin mereka masih menunggu Mas Arta membicarakan soal tema apa sesuai dengan tema yang tadi sudah atau yang dari kemarin sudah kita sepakati tentang politik minoritas gitu. Mungkin ya bisa kita mulai nggih. Atau ada yang mau menanggapi dulu silakan monggo dari Bang Sandi, Bang Adit, Bang Herdi. boleh? Iya silakan. Boleh karena saya ada tugas. Jadi begini, nanti saya bolak-balik mungkin ya kalau nggak bisa ninggalin sana, ada bimbingan. Apa yang disampaikan sama saudara Arta ini bagus. Kalau membaca teksnya Richard Kovel, ya kebetulan saya kenal Richard Kovel waktu saya di Monash itu, kemudian Lee Tech-cheng, almarhum Lee Tech-cheng, kemudian Tong Yulan, ya, kemudian juga Pak Ong Hok Ham, dan saya juga ngobrol di Fordham, kemudian Fordhamnya Gus Dur. Kalau kita juga membaca teksnya Wang Gungfu, ya, ahli Cina, sinolog dari Malaya yang doktornya di Cambridge dan menjadi profesor di Cambridge sampai dia menjadi di NUS Singapura sampai hari ini. Maka yang disampaikan oleh saudara Arta itu benar, memang kolonialisme memecah belah. Ya, jadi segregasi dibuat sama kolonial, suruh pakai kuncir, dibikinlah kongsi-kongsi, kemudian perumahannya harus dipisahkan dari pribumi, gitu loh. Ya, perumahan dipisahkan dari pribumi, kemudian itu ada dalam disertasi saya karena disertasi saya mengenai itu. Mary Sommer Hindus penelitiannya mengenai masalah etnis Cina itu pembantaian minoritas Cina di Kalimantan setelah peristiwa G30 SPKI. Jadi mereka dipaksa pulang ke Cina dan dibantai yang nggak mau pulang itu. Nah itu semua ekses karena waktu itu banyak orang Cina daratan ya Tiongkok datang kemari untuk atas kerjasama Bung Karno dengan Mao Zedong. Tapi itu menimbulkan tadi yang dibilang Arta itu kemarahan dari pribumi itu. Nah, sejarah kita yang compang-camping itu, di mana konflik etnis terjadi itu untuk sebagian besar adalah warisan kolonial. Ya. Tetapi juga stigma Cina pelit itu juga disengaja diciptakan juga oleh kolonialis, tapi dengan cara sedemikian rupa. Ya, Cina itu brengsek, Cina itu pelit, Cina itu kafir lah, Cina itu eksklusif dan sebagainya. Tapi memang harus diakui menurut Pak Hoka memang masyarakat Tionghoa itu eksklusif sehingga mereka harus berbaur. Dan itu memang ada hasilnya dengan pola-pola pembauran ya meskipun tidak maksimal ya. Nah, misalnya namanya menjadi nama Indonesia, kemudian sebagian juga tetap namanya Pak Lee Tech-cheng tapi nasionalis kan, Pak Kwek Yan-ki juga nasionalis. Dan masyarakat Tionghoa menurut studinya Richard Kovel itu terus-menerus menjadi korban dari politik, selalu menjadi kambing hitam. Apakah di zaman Orde Baru, di zaman Orde Lama, transisi Orde Baru ya 6566, dan juga pada masa pergerakan kemerdekaan juga memang sebagian ya orang Tionghoa waktu itu masih ingin pro
Cina daratan, tidak mau pro nasionalis. Maka yang muncul adalah dua kelompok kan, pro kebangsaan tuh misalnya Xiao Chan itu loh, yang membentuk Baperki. Tapi dianggap terlalu dekat sama PKI, sama komunis, lalu dihabisi oleh rejim Soeharto baru. Nah, bagaimana supaya orang Tionghoa itu tidak menjadi korban, menjadi kambing hitam? Maka Daniel S. Lab mencoba bersama Pak lawyer kita, Yap Tiam Hin, supaya masyarakat Tionghoa itu berorganisasi. Kemudian benar-benar mereka komit nasionalisme. Nah, itu baru bisa dilaksanakan setelah Gus Dur mengeluarkan undang-undang yang menegaskan masyarakat Tionghoa itu bagian integral dari bangsa kita, jadi sama, setara. Sehingga mari kita harus mendorong gotong royong, yang kaya menolong yang miskin, ya, yang pandai menolong orang Tionghoa pandai menolong yang bodoh. Itu baru setelah Gus Dur, karena itu Gus Dur disebut bapak pluralisme. Kenapa? Karena masyarakat Tionghoa sekarang sudah menjadi bagian integral Indonesia. Sebelum Gus Dur masih susah, karena belum ada undang-undangnya. Undang-undang yang mengakui bahwa masyarakat Tionghoa itu adalah bagian integral dari bangsa kita. Dia sama dengan orang Batak, sama dengan orang Papua. Tinggal sekarang bagaimana kita membangun nation building, state building dengan dasar social trust yang baik. Nah, masalah politik identitas itu mengemuka, kebetulan muncul lagi gara-gara Ahok gitu loh. Ya kan? Yang tadinya sudah cair jadi membeku lagi, jadi segregasi lagi, jadi konflik lagi. Nah, ini tugas kita sebagai peneliti, sebagai mahasiswa, sebagai orang yang mendapat kesempatan belajar untuk jangan sampai politik identitas itu mengeras, jangan sampai kemudian ahokisme itu menguat, harus membaur kembali. Itu loh. Jadi stigma-stigma itu bisa diakhiri dengan cara apa? Tabayun, kerjasama, gotong royong, saling terbuka, saling toleransi. Nah itulah muka saya ini kalau Mas Iksan sama Mas Haryadin, muka saya muka Suwogi betul. Saya waktu kerusuhan Cina hampir digebukin. Saya bilang saya teriak, saya Muslim, saya HMI, dan saya bawa sajadah, baru mereka mundur. Orang Indonesia itu pada dasarnya tidak suka sama Tionghoa karena kaya, paham nggak? Kalau semua orang Tionghoa miskin, harta, nggak ada yang diganggu, omlak, kaya-kaya katanya. Betul, Bang. Punya miskin. Nah kalau semua orang tuh kayak saya gelandangan begitu ya, saya ini dari Mbah Buyut saya kan ada Tionghoanya, saya dari garis Mbah Buyut saya NU itu, kami Muslim. Tapi kalau kita kaya ya dimusuhi juga, gitu loh. Tapi karena kita nggak kaya, nah, jadi persoalannya adalah minoritas Tionghoa itu banyak yang kaya, mungkin 60-70%. Kalau studi saya menunjukkan 70% kekayaan nasional itu dikuasai Tionghoa karena mereka itu berdagang dan mereka itu juga ya segala cara ditempuh. Kritik dari Mota Lubis itu benar. Orang Tionghoa itu kalau belum kaya menghalalkan segala cara, narkoba lah, judi lah, pijit, pelacuran, apa saja dipakai. Tapi begitu kaya dia langsung bikin bank, bikin restoran. Itu terjadi di seluruh dunia. Kita ke Manhattan, ada pecinan di New York, ada pecinan di Chicago, pecinan di London, di Amsterdam, di Eropa di mana-mana ya, juga di Yordan, saya ke Mesir juga ada. Itu selalu kalau sudah kaya mereka nggak mau lagi itu bikin pelacuran atau perjudian, umumnya mereka bikin bank, bikin mall, bikin hotel, gitu loh. Kalaupun ada judi kelas tinggi, kalau ada pelacuran kelas tinggi, paham nggak? Kasino Kelas tinggi gitu kan. Nah itu naluri manusia karena mereka bangsa tua yang narkoba itu bisnis, pelacuran itu bisnis, kasino itu bisnis gitu loh. Nah ini semuanya maka diperlukan setiap negara itu undang-undang. Misalnya di Malaysia boleh ada judi di Genting Highland, di Eropa, di Amerika, di Filipina ada kasino judi, tapi dengan undang-undang sehingga pajak masuk ke negara, paham nggak? Nah masyarakat Tionghoa itu yang namanya itu permainan. Kalau misalnya kita presidennya ya kita perbolehkan judi, tapi kita kayak Malaysia ya di Genting Highland mungkin kita di pulau sana, Pulau Galang bikin pusat perjudian, tapi pajak masuk negara gitu loh, paham nggak? Right. Nah, jadi semua perjudian itu nggak bisa ditinggalkan masyarakat Tionghoa karena mereka itu judi itu bagian dari mainan. Karena saya kok bisa ngomong gitu bang, loh lah muka saya aja muka Suwogi, muka Ribudiman gimana? Ya kan, saya Muslim, kebetulan HMI lah, ya kan, penasihat Ansor, tapak Tuhan lah, ya kan.
ya kan? Jadi saya baru diangkat ini. Tapi sama teman-teman Aceh minta saya penasihat Ansor karena memang saya peduli sama teman-teman Nahdien. Gimana? Saya cucu kiai. Nah, jadi kepedulian kita itu kepada masalah etnis dan identitas ini harus semuanya dengan kepala dingin ya, mendiskusikannya ya, rekan-rekan ya. Jangan dengan kepala panas. Itu kan warisan sejarah kolonial, dipecah belah, adu domba, Dewi Impera, pribumi diadu sama Tionghoa gitu. Orang Tionghoa juga ada yang berjuang misalnya, ya kan? Misalnya itu tuh dulu saya lupa namanya itu siapa yang dikenal sebagai tentara itu yang berani menyelundupkan cari senjata itu siapa namanya Arta? Ada orang Tionghoa itu yang berani. Orang Bandung ya. Ya, siapa namanya? Aku agak yang punya pabrik pada Sukalim Kinci atau siapa gitu. Ya, satu sama ini. Jet Li siapa? Kok Jet Li siapa? John Lee siapa? Pernah dengar nggak? Oh iya. John Lee. Mertuanya Karmaka Suryajaya. Iya, John Lee. Ya kan? Juga mereka juga ikut menggodok UD45 kan, Lim Kun Han CS kan. Betul. Ya, jadi semuanya harus ada proporsinya, ya kan? Nah, kalau saya ditanya sama seorang profesor di Singapura, menurut Herdi, bagaimana supaya orang Tionghoa itu berbaur? Apa ya dipaksa masuk Islam? Jangan. There is no compulsion in religion. Saya bilang, nggak ada dalam Islam itu dipaksa. Ya supaya berbaur ya hidup normal ya harus ada undang-undangnya. Mereka juga harus diakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Betul, karena orang Indonesia itu ngamuk-ngamuk ke Tionghoa malamnya makan bakso, makan pasir. Tionghoa itu. Ya kalau betul. Nah kalau saya mau ngaku pribumi ya memang saya keturunan kiai, tapi ya yang putih saya kan Tionghoa. Tadi disebut sama Adinda Arta itu di Ponorogo juga punya apa tadi Gundik ya. Nah Gundik Tionghoa betul. Ya jadi Gus Dur juga bilang punya darah Tionghoa kan, keluarga Gus Dur, makanya Mbak Yeni kan kayak saya kan, matanya sipit kayak saya kan. Tapi memang diakui kalau masuk Muslim memang cepat melebur, membaur. Tapi bukan berarti yang nggak Muslim juga nggak bisa membaur. Yang penting tadi saling terbuka, tidak boleh eksklusif ya. Orang Tionghoa nggak boleh eksklusif. Yang bilang bukan saya, Ong Hok Ham. Ya nggak boleh orang Tionghoa eksklusif. Kalau kaya harus berbagi, ya kan. Yang Buddhis, yang orang Tionghoa yang kaya itu kebanyakan Kristiani. Iya. Tionghoa yang miskin itu Buddhis sama mungkin Konghucu ya, tapi kalau yang kaya itu kebanyakan Kristiani. Betul. Ya. Nah, kalau Pak Dede itu kayak saya karena dia punya darah separuh pribumi toh. Iya, ya, Madura. Kalau saya kan Jawa, Bagelen ya kan. Jadi kita ini dengan saya sampai sekarang dengan teman-teman sekolah ya, sekolah Katolik saya kan Tionghoa semua ya, dekat sekali kan, tetap dekat. Meskipun mereka itu dulu saya enggak pinter ya. Saya cuma pinter waktu kelas 1 SMP sama kelas 6 SD sekolah Katolik itu. Tapi setelah kelas 2, kelas 3 juga biasa aja. Tapi karena saya senang belajar ya saya menjadi doktor yang pertama dari sekolahan saya SD SMP itu. Teman-teman Tionghoa saya itu kebanyakan master. Ya, karena sekolah dokter itu kan capek. Mau nyoba, silahkan. Mana Mas Haryadi? Mas Haryadi udah dokter kan? Ya, sudah. Ya, nanti akan tanya Mas Haryadi capeknya sekolah dokter itu capek. Tapi kalau niat ya dilakoni ya insya Allah. Karena menjadi ilmuwan ya kan. Nah jadi tadi sekali lagi ringkasnya begini. Politik identitas, segregasi, konflik antara pribumi dan Tionghoa itu benar-benar kayak Belanda kolonial itu. Itu warisan kolonial legasi. Supaya tidak bersatu. Sehingga fungsinya orang Tionghoa dijadikan fungsi middleman, perantara oleh Belanda itu, oleh kolonial itu. Ya. Kemudian ketika terjadi geger Pacinan di Solo tahun abad 1700-an itu juga waktu itu ya sekaligus dimanfaatkan kolonial gitu loh. Karena kalau orang Tionghoa sama orang pribumi bersatu, kolonial Belanda ketakutan itu. Ya. Tapi munculnya pahlawan bulu tangkis, apalagi Sunan Bonang ya kan, wali-wali itu. Saya mau nanya nih sama adik-adik nih,
Saya soalnya di Singapura ya, nih Mas Haryadi moga-moga dengar. Saya ditanya di Singapura nih Mas Haryadi, "Hai Bung Ardi, ya Prof," saya bilang gitu kan. Mumpung kok belum S3, waktu saya belum S3 lagi mau ngambil S3 di Malaya, saya kan diterima di Malaya sama di UIN Jogja. Aku mau nanya nih, tahu nggak nama Tionghoanya Raden Patah? Satu, tahu nggak namanya Tionghoanya Hadiwijaya, Sultan Hadiwijaya? Nah, saya mau nanya di forum ini sama rekan-rekan semua. Tahu nggak adik-adik nama atau Mas Haryadi nama Tionghoanya Raden Patah? Ayo, siapa yang tahu? Timbun. Pinter. Siapa nama Tionghoanya Trenggono? Bentar. Saya lupa. Wait. Ya. Nah, itu namanya Tungkalo, oke? Mungkin ini Bang. Bahkan kalau kita lihat, oh ya yang paling sederhana deh. Saya izin bicara ya Mas Alfian. Tahu dan tempe, bakso, makanan favorit masyarakat kita, itu Tionghoa pertama, orang Tionghoa yang bawa. Betul. Tahu, tempe, bakso, pangsit, apalagi? Nasi goreng. Nasi goreng. Itu apa? Tahu, tempe, bakso, pangsit, apalagi itulah. Kue tio, apalagi tuh? Onde-onde bahkan juga orang Tionghoa. Onde-onde. Bahkan kemungkinan juga ini Adinda, apa yang Palembangan tuh pempek. Oh, pempek. Ini pempek. Sejarahnya pempek itu dibawa ketika Bupati Palembang pertama itu orang Tionghoa. Dia itu pertama pedagang diangkat oleh pada masa Brawijaya 4, ya 4 atau 5, dipercaya sebagai Raja Palembang, Adipati. Dan dia berhasil menyejahterakan rakyat. Kalau nggak salah di Palembang itu bapak angkatnya Raden Patah, kalau nggak salah. Ibunya Raden Patah ketika dibuang oleh Raja Brawijaya karena Ratu Campa, Ratu Utama Majapahit cemburu, dinikahkan oleh Arya Damar dari Palembang. Sehingga apa? Artinya silang saling budaya. Teman-teman mungkin bisa baca bukunya Dennis Lombard. Nusa Jawa Silang Budaya 1-3. Itu menarik banget. Slamet Mulyana juga. Iya, Slamet Mulyana itu lebih ke arkeologis sih. Dennis Lombard itu menjelaskan bagaimana budaya kita saling silang budaya Arab, betul, budaya Arab, Cina, India itu menyatu semua. Indonesia tidak akan ada tanpa adanya India. Sistem kerajaan pertama kan India, kita diperkenalkan India. Ya. Kutai, kerajaan yang berdiri 4 Masehi itu pengaruh Indianya kuat banget. Ya. Tanpa itu kita nggak akan mengenal budaya. Tidak akan mengenal budaya tanpa Cina, Islam. Tidak akan mengenal budaya tanpa Arab. Islam juga, bahkan Mas, ini politik identitas Islam. Ya. Para haji itu yang mengompori semangat perlawanan. Berdasarkan penelitian Snokhung Ronye, ya. Haji itu sebagai laskar perlawanan orang-orang Indonesia. Kan masyarakat Indonesia itu orangnya toleransinya tinggi, cinta damai. Kok sampai terjadi perang Padri, sampai terjadi di Makassar rakyat melawan? Karena apa? Para haji yang baru kembali dari tanah suci yang dipengaruhi oleh ketika itu Wahabi berkembang, bilang lawan pemerintahan kafir Belanda. Akhirnya mereka serbu markas-markas Belanda, bahkan pesantren dianggap sebagai pusat perlawanan. Ada cerita menarik dari Agus Sunyoto, mendiang Ki Agus Sunyoto ketika saya sowan ke rumahnya. Mas tahu nggak kenapa para santri itu nggak mau sekolah? Ketika ditanya oleh para pembesar Belanda di daerah, para asisten residen datang ke para kiai, kenapa para Gus nggak disekolahkan? Kalau sekolah jadi apa? Schooler. Loh, schooler itu bahasa Inggris kan? Artinya berpendidikan bahasa Belanda. Schooler itu gelandangan. Masa anak
saya mau sekolah saya jadikan gelandangan. Menarik itu, politik identitas para santri dalam menumbuhkan sikap perlawanan terhadap kolonialisme. Mungkin Pak Haryadi mau menambahi dari perspektif sosiologis. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya kalau kita bicara soal identitas itu kadang-kadang persoalan kelas juga tidak lepas dari itu ya, karena seringkali memang identitas jadi semacam sarana untuk mengekspresikan ketika terjadi kesenjangan kelas gitu ya. Ketika terjadi kesenjangan katakanlah sosial ekonomi, ya, kesenjangan kuasa, maka kemudian ekspresinya adalah ekspresi kelas ya. Seperti identitas menurut saya, seperti 212 ya, gerakan 212 kan kalau gerakan 212 itu hanya berbasiskan politik identitas, maka gelombang politiknya itu tidak akan sebesar itu ya, pasti akan terbatas sifatnya karena politik identitas itu kan sebetulnya terkait dengan bagaimana satu kelompok maknai kelompok lain atau satu kelompok mengkonstruksi identitas kelompok lain yang di situ ya tetap ada memang kesenjangan kekuasaan. Nah, tetapi gerakan 212 dan gerakan-gerakan lain yang menyertainya itu tidak lepas dari nuansa kelas juga ya. Ketika ada banyak laporan dan baik itu media maupun peneliti yang hadir pada saat 212 itu, ternyata memang banyak di antara peserta aksi itu yang sebenarnya tidak mengidentifikasi diri berbasiskan politik identitas yang diteguhkan oleh para penopangnya, para pendukungnya itu. Ya. Banyak di antara mereka yang memang menjadi korban kebijakan dari pemerintah provinsi DKI gitu ya. Banyak menjadi korban penggusuran, banyak yang menjadi banyak di antara juga dari komunitas nelayan di Teluk Jakarta yang terancam oleh proyek reklamasi, dan banyak kelompok-kelompok miskin kota lainnya yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan gubernur pada saat itu gitu. Dan banyak juga ini ada juga kelompok-kelompok dari kelas menengah yang sebetulnya tidak religius amat gitu ya, tidak religius amat gitu ya. Tapi mereka ini ada semacam frustasi sosial karena di satu sisi mereka itu memang menikmati kenaikan kelas ya, kenaikan status ya, mengalami apa yang dalam istilah sosiologi itu mobilitas sosial yang sifatnya vertikal ya. Tapi mobilitas sosial vertikal itu sebetulnya mereka ini masih lanjut, tetapi terblokir gitu ya, terblokir oleh tertutup peluang mereka untuk mobilitas sosial lebih lanjut itu oleh apa yang disebut sebagai oligarki gitu. Nah, padahal kan mereka itu kelompok menengah yang sebetulnya mereka tidak pernah puas ya, mereka meskipun sudah menikmati mobilitas sosial vertikal, tapi mereka secara kekuasaan ekonomi politik itu serba nanggung gitu ya. Mereka sudah cukup sejahtera, lebih sejahtera daripada buruh tentunya, tapi mereka juga tidak cukup kaya gitu. Tidak cukup memiliki posisi ekonomi politik yang penting di Indonesia. Nah, di situ mereka mengalami frustasi. Mereka melihat, oh ternyata kalau mau lanjut itu harus menjadi bagian dari oligarki. Nah, mereka itu yang tidak bisa gitu. Mereka tidak bisa masuk ke sana gitu. Jadi menjadi bagian dari oligarki itu yang nah, itu yang menyebabkan mereka kemudian ada frustasi sosial yang kemudian mereka itu ya kemudian ekspresinya malah berubah menjadi ekspresi politik identitas ya. Beberapa peneliti asing itu melaporkan misalnya ada orang-orang dari manajer, kelas manajer atau pengusaha kelas menengah yang mereka merasa mereka akses mereka ke piramida ya, piramida ekonomi politik itu terhenti karena mereka harus menjadi bagian dari oligarki politik ya. Misalnya mereka kalau mau mendapatkan lebih banyak atau aksesnya lebih terbuka untuk misalnya peluang-peluang bisnis baru, itu
harus menjadi bagian dari ekonomi, bagian dari elit politik gitu ya. Mereka misalnya harus ikut partai gitu ya. Mungkin mereka harus mau menyumbang untuk partai misalnya itu. Sehingga kemudian tapi mereka tidak merasa cukup punya sumber daya untuk itu. Nah, masalahnya. Sehingga kemudian mereka ini ada bentuk suatu keadilan sosial. Nah, mereka menjadi merasa tadi kelompok yang merasa ya tadi bagian dari kelompok yang terzolimi meskipun dalam pengertian yang berbeda daripada kelompok-kelompok yang memang secara real mengalami marginalisasi dan diskriminasi oleh kebijakan pemerintah. Nah, makanya tidak heran jika gerakan itu memang punya riak-riak politik yang gelombang politik yang luar biasa besar ya, karena tadi persoalan kelas itu terekspresikan oleh identitas agama terutama, dan itu terjadi karena oligarki itu, sehingga menurut saya politik identitas juga terkait dengan kelas. Kalau mungkin kita berkaca pada sejarah masa lalu misalnya, ini saya tadi sore ya jam 6 itu ada pemutaran dan diskusi film Call Me Babu ya, dokumentasi arsip film dokumenter yang bersih arsip-arsip dan dokumen tentang seorang pembantu rumah tangga di zaman Belanda ya, pembantu rumah tangga pembantu rumah tangga di keluarga Belanda yang tinggal di Indonesia pada masa kolonial gitu ya. Nah, dari dokumentasi tersebut terlihat betapa sebetulnya kalau secara personal itu ada simpati dari keluarga-keluarga Belanda yang memiliki babu itu, tetapi secara struktural mereka terlibat dalam melanggengkan mekanisme kolonial itu dengan mengidentifikasi babu itu sebagai sanglian gitu ya. Sanglian dalam pengertian ini ya, dalam pengertian orang lain itu ya, atau ya dalam pengertian orientalisme gitu yang kemarin sahabat Alvin ikutinya ya. Jadi di satu sisi mereka menegaskan identitas mereka sebagai bagian dari kelompok kolonial. Di sisi lain itu mereka sebetulnya ada simpati secara personal, tetapi kemudian simpati personal itu tidak kemudian membuat posisi pembantu rumah tangga menjadi baik gitu ya. Bahkan kemudian di samping ada rasa simpati, mereka juga ada status tertentu tentang pembantu rumah tangga, terutama tentang orang-orang Hindia Belanda secara umum ya. Dalam pandangan mereka, para babu ini harus hati-hati, harus waspada. Mereka malah yang baik tapi harus diwaspadai karena mereka nanti akan mengajarkan perilaku yang tidak pantas, tidak senonoh kepada anak-anak mereka gitu ya. Jadi harus tahu, bahkan nyonya-nyonyahnya Belandanya itu juga waspada terus pada nanti jangan dia akan merayu suami saya gitu ya. Nah, itu yang jadi di dalam politik kolonialisme ini memang identitas itu bukan menjadi sesuatu yang dieksploitasi betul, tidak seperti pada masa sekarang, tapi dia mau tidak mau tersirat ya dalam bagaimana pemerintah kolonial memperlakukan warga yang di koloninya itu ya. Nah, kalau pada masa sekarang mengapa kemudian identitas itu menjadi pusatnya ya, saya kira tidak lepas dari gelombang populisme kanan ya, gelombang populisme kanan yang melanda dunia sejak beberapa dekade terakhir ini ya, terutama setelah tahun 2000 itu kemudian misalnya ini terkait juga dengan menaiknya ke permukaan kelompok-kelompok anti imigran misalnya di banyak negara ya, di Eropa misalnya yang seperti mendapatkan momentumnya ketika misalnya ada kesenjangan yang meningkat ya antara kelompok-kelompok yang ada di negara mereka ya, seperti di Jerman mereka melihat banyaknya
kelompok-kelompok migran dari Turki misalnya itu menyebabkan kecemburuan di kalangan generasi muda di sana, ya. Sehingga tidak heran kalau kemudian kelompok-kelompok seperti neonazi dan kelompok-kelompok sayap kanan lainnya yang ya jelas semuanya berbasis identitas itu seperti mendapat pengikut baru, gitu ya. Hal yang sama juga terjadi di Perancis dan juga di Amerika. Di Amerika sebenarnya juga sekitar tahun 1980 itu juga muncul ini semacam prasangka berbasis identitas, terutama terhadap ini warga imigran entah dari Meksiko, atau dari Jepang dan lain-lain, dan itu mengambil alih kesempatan ekonomi politik bagi warga mereka sendiri, ya. Dan itu menyebabkan maka kemudian, dan itu tidak pernah berhenti meskipun kemudian situasi ekonomi semakin baik, tapi itu tidak pernah berhenti sentimen-sentimen semacam itu. Sehingga tidak heran kalau kemudian Donald Trump ya sukses memanfaatkan politik identitas untuk bisa naik pada tampuk kekuasaan. Jadi menurut saya politik identitas itu ya sebenarnya tidak dilepaskan dari politik kelas, gitu ya. Kalau kita hanya memperhatikan politik identitas saja tanpa menggunakan juga perspektif politik kelas, maka kita tidak akan menahu fenomena secara lebih utuh, ya. Mungkin itu ya sekedar ya tambahan saja ya dari apa yang tadi sudah banyak didiskusikan teman-teman. Terima kasih. Menarik sekali. Ini saya lihat pendapat Pak Haryadi, selama ini kelompok-kelompok mayoritas seperti Islam, misal Islam, gerakan 212 saya lihat, di balik itu ada suatu kekuatan yaitu identitas kolektif yang mana mereka ingin menunjukkan kita Islam. Kita adalah kelompok mayoritas di Indonesia, kita bisa menakut-nakuti pemerintah. Itu yang saya lihat. Kedua, bagaimana pemerintah baik di seluruh dunia, Amerika, di Inggris, bahkan Turki, serta Indonesia, harus bisa memobilisasi kelompok Islam agar mereka bisa turut menyumbangkan gagasan-gagasan untuk multikulturalisme Indonesia, untuk pembangunan Indonesia. Kita bisa tiru Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang mana berhasil merangkul orang-orang yang selama ini rebel, seperti misal Syiah, Jalaluddin Rahmat, jamaahnya diperbolehkan untuk menggunakan masjidnya, yang saat itu Syiah dianggap sesat, tapi akhirnya juga tumbang. Karena apa? Pak Amin Rais yang sangat pintar itu dengan ambisinya meruntuhkan Gus Dur, mengangkat Megawati, dan dengan ambisinya itu ingin jadi presiden, tapi gagal. Karena apa? Tidak bisa melihat potensi konflik yang ada. Sebagai tambahan mungkin Mas Adit atau Mas Sulaiman bisa menambahi. Atau Mas Alfian? Monggo Mas Adit, Mas Sulaiman, Mas Sandi. Oh, bisa turun. Iya. Oke, ada 3 teman kita ini yang masih belum kedengaran suaranya. Monggo, rekan-rekan monggo, gantian ayo monggo. Oke, monggo Mas Makro, Mas Adit. Mas Sulaiman nih biasanya ahli tentang sosiologi agama. Mas Adit juga kajian birokrasi desa. Mas Adit ini calon mahasiswanya Mas Haryadi juga nih. Angkatan saya besok, Mas. Bareng. Besok Agustus mulai. Ini beliau ini birokrat desa dari Kebasen. Oh, gitu. Ciamik. Mungkin saya menambahkan dikit. Iya. Kalau tadi melanjutkan ada periode Gus Dur, Megawati. Lalu tadi terus membahas yang kelompok 212 itu kan sebenarnya bicara politik identitas dan satu lagi politik kelas, bahwa kita sadari
kelompok Islam di Indonesia itu kan juga berkelas-kelas gitu. Jadi ada kelompok-kelompok masing-masing. Lalu ya bagaimana kalau zaman SBY itu kan teman-teman yang kalau SBY itu bilang, kalau zaman Jokowi kan dia bilangnya bahwa terorisme itu atau radikalisme gitu kan, ya harus kita lawan kan gitu. Tapi kalau SBY mengatakan bahwa radikalisme itu harus kita kelola. Jadi itu kenapa kalau dulu ada teman-teman yang nanya, kok dulu zaman SBY itu nggak ada ontrang-ontrang kayak gini, rame-rame yang misal gelombang Islam kanan semakin besar, ya itu karena diberi ruang zaman SBY kan gitu. Betul. Ya kita tahu PKS jadi salah satu yang ngisi kabinet, lalu ada Menkominfo-nya siapa itu? Apa Menkominfo yang dari PKS dulu itu? Dan artinya mereka mendapatkan ruang di situ. Dan juga ada pernah juga kan di Senayan dulu itu ada apa ya, teman-teman HTI bikin acara itu se-Senayan loh, penuh. Benar. Ya itu bagian dari cara ASB mengelola kelompok-kelompok radikalisme kan gitu. Kelompok-kelompok yang ekstrim kanan lah ya kalau bahasa ringannya gitu. Dan sebenarnya kalau bicara pengelolaan ekstrim kanan hari ini tuh masih diteruskan. Kalau saya sih yang ngamatinya di beberapa masjid-masjid milik Polri, Masjid Bayangkara dan masjidnya Kodim kalau nggak salah, kalau di Banyumas itu dia yang ngelola cenderung ini teman-teman dari teman-teman Islam ekstrim kanan gitu. Jadi kadang-kadang saya juga agak bullshit gitu kalau polisi atau TNI bilang pencegahan radikalisme dan teman-teman ekstremisme gitu-gitu, tapi ketika masuk masjid-masjid mereka ini kok rasanya didominasi teman-teman kanan kan gitu. Apa ini bagian dari bagian dari pengelolaan itu ya kan, atau bagian dari pembatasan kegiatan terus dilokalisir sama mereka di situ biar bisa diawasi atau gimana gitu kan secara modus operasinya. Nah itu yang kadang-kadang saya sebel gitu kalau sama polisi bilang pemberantasan radikalisme tapi masjidnya aja yang ngelola teman-teman kanan gitu. Nggak tahu kalau di Surabaya atau di daerah-daerah lain di Jogja, misal Mas Makro, gimana Mas Makro? Monggo, itu kalau gambaran di Banyumas begitu menurut saya. Menarik. Dan ini sih Mas Alfian, politik identitas tuh kalau kita lihat di masjid-masjid ada ceramah. Bilang kafir, di luar Islam kafir. Nah, di sini kan terlihat banget kalau seumpama masjidnya di jalan besar, ada orang Islam, ada orang bahkan orang Buddha, Hindu, Katolik, Protestan lihat, wah kok kayak gini. Itulah. Makanya Gus Dur ceramah nggak pernah pakai kata kafir. Nggak pernah. Bahkan adiknya Gus Solah belum pernah. Bapaknya Kiai Wahid Hasyim belum pernah. Cuma Kiai Hasyim Asy'ari pernah pakai kata kafir, itu pun untuk menggelorakan semangat rakyat melawan penjajah. Lantas kenapa kita masih pakai kata kafir kalau kita nggak pernah disakiti, nggak pernah dijajah? Ingat, kafir itu orang yang merugikan Islam, yang mengancam Islam. Kalau masyarakat warga negara sama-sama Indonesia, kita bilang kafir-kafir ya artinya kita stigma lama menumbuhkan politik kebencian. Dan ini mungkin Mas Alfian bahas PKI. Kita lihat PKI kan politik identitas. Ketika 30 September setiap tahunnya pasti ada diskusi PKI. Kenapa sejak dulu sampai sekarang stigma itu nggak selesai? Bahkan kalau saya baca bukunya yang diedit oleh Robert Cribb dan juga diberi pengantar Pak Asfi, itu kan tulis-tulisan orang-orang dengan beragam latar belakang, perspektif. Itu ada yang bela PKI, ada yang enggak. Misal Pak Asfi, saya sering diskusi dengan beliau. Pak Asfi
PKI memang salah. Karena apa? Ketika itu mereka gunakan politik identitas pakai ludruk. Dengan lakon Gusti Allah mantu, Gus Allah turnang tikar dan lain-lain, itu menghina banget. Tapi Islam juga pakai politik identitas orang NU. Udah tahu markas PKI di Kanigoro, mereka nekat adakan perkumpulan di situ. Jadi intinya identitas saling bertarung dan saling menunjukkan masanya. Ketika itu Islam dengan pengikut terbesar NU dan PKI dekat dengan Bung Karno, sama-sama saling bertarung. Pertarungan ini akhirnya memunculkan apa? Konflik. Kalau kita baca corner paper, tentara masuk, akhirnya apa? Orang tentara, dulu namanya ABRI berkuasa, Soeharto. Itu sih, kalau katanya bahasanya Pak Jos Wibisono, maksud politik jahat. Ambil kesempatan dari pertempuran organisasi dengan massa besar, akhirnya yang punya kepentingan masuk. Itu. Mungkin kalau bahas PKI ini kan bentar lagi kita September nih. Mungkin perlu kita bikin semacam webinar lain yang apa ya, melihat angle yang berbeda. Misalnya saya yakin September besok itu mesti ramai ya, orang-orang bangkitnya komunisme lah gitu kan. Jadi hantu komunisme itu dia munculnya setiap September itu kan. Jadi kalau hantu Jawa itu kan munculnya setiap Suro itu kan, kalau secara mistisnya gitu kan. Nah, ini hantu komunisme September besok itu pasti akan muncul. Nah, mungkin kan gitu, kita bisa bikin satu diskusi yang melihat atau bahasanya membersihkan kata komunisme ini sendiri loh dari beban-beban dosa dan kesalahan yang dilakukan PKI zaman dulu. Ya misal kalau kemarin saya baca Zize itu kan bagaimana dia mensarankan misalnya semacam solidaritas global, ekososialisme, dan itu kan istilah-istilahnya nyerempet komunisme kan gitu. Nah, seringkali orang-orang kalau sudah dengar kata komunisme itu kan sudah parno sendiri. Nah, itu saya pikir harus ada pembahasan yang tersendiri, sesi tersendiri, nanti kita inilah membersihkan kata komunisme inilah dari noda-noda dan bercak darah sejarah. Iya, saya setuju Mas Alfian. Kita kan tahu komunis berasal dari kata komuni, tapi kita terlalu trauma. Kita samakan komunis itu seperti komunisnya Mao Zedong dan komunisnya Stalin. Tapi kita lupa orang-orang seperti Khairul Saleh, seperti mungkin Sultan Syahrir, itu mereka juga kiri, sosialis. Amir Syarifuddin, Bapak Negara. Kalau kita baca bukunya John Seidel, John Seidel itu negara kita nggak hanya dibangun oleh mereka yang nasionalis, tapi dibangun juga oleh mereka yang Islam dan bahkan komunis. Kalau nggak ada Sneflit, orang Belanda yang membangkitkan sadar nasionalisme di Indonesia, pegawai kereta api nggak akan punya pemikiran progresif, nggak akan menggunakan nama Indonesia. Ingat dalam sejarah, organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia itu PKI. Dan ini sih, kata G30 SPKI itu warisan Orde Baru, politik identitas, gerakan 30 September, garis miring PKI. Sebenarnya jangan gerakan 30 September 65 gitu aja, karena pelakunya nggak jelas. Kalau kita baca bukunya Pak Kiki, Prof. Hermawan Sulistyo itu kan PKI kalau dikatakan nggak ikut campur omong kosong, tentara nggak ikut campur omong kosong, Orba serba benar omong kosong. Itu yang perlu dicermati sih.
Ya, teman-teman ada yang mau menambahkan? Mas Sulaiman, mana Mas Sulaiman? Halo Mas Sulaiman. Mas Sulaiman belum Halo ada Mas Iksan. suaranya. Halo. Oke, monggo. Halo. Nggih. Monggo Halo. mau nggih ditunggu ini suaranya. Saya mau apa ya? Mencoba apa yang disampaikan tentang komunis itu. Apa yang dikatakan ternyata dan saya pernah baca di beberapa komunis itu sudah di stigma menjadi jahat, karena memang itu apa, karena untuk apa stigma dan memang terjadi apa sistem politik nasakom. Nah, samaan kalau saya menganalisis dan melihat, Mas tetapi Sulaiman suaranya nggak putus-putus. Apa ya, tidak terintegrasi. Halo? Nggih. Suaranya nggak putus-putus ini. Halo? Nggih. Nggih, lanjut. Jadi, halo? Nggih, lanjut. Dengar kan? Lumayan. Dengar, saya itu sebenarnya sebenarnya tidak hanya apalagi dan gencar-gencarnya, misalnya buruh dan tani misalnya, berarti kan apa ya, pada waktu itu tindakan itu sangat bertentangan dengan menengah ke bawah dengan buruh dan tani itu dengan kuasa. Nah, pada waktu itu kemudian ketika jadi super smart, kemudian dimanfaatkan Soeharto untuk apa namanya itu, ketika Soeharto naik tahta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat hegemonia penataran Pancasila, kemudian apa namanya itu supaya baru melalui berbagai kebijakan kuat dan juga terhadap Cina itu tadi ya, makin komunis, apalagi ditambah itu jalur peta politik
namanya awal saya itu sudah apa ya, jadi berbagai macam pembaruan informasi apa dalam memori misalnya, dan sudah dibuatkan kepada generasi apa namanya, stigma itu masih sulit dilihat, tapi memang agak sulit akan sulit menjadi mana nanti bagaimana apa namanya tuh, bagaimana atau bagaimana kajian historis relevansinya dan cerita antara komunis dan makna komunis yang sudah dan kaitannya dengan apa namanya itu integrasi sosial ini dengan histori, kajian-kajian yang menarik kalau kita bisa mendiskusikan bersama seperti ya, Mas Sulaiman. Kita agak mikir ini tadi dengar penjelasan jenengan soalnya sinyalnya agak putus-putus gitu. Atau Iya mungkin sih. Intinya Mas betul, Sulaiman tuh saya tangkap bagaimana cara menghapus stigma. Itu sebenarnya apa yang saya sampaikan itu tadi bisa dengar? Agak putus-putus jaringannya mungkin. Halo Atta. Halo. Udah agak mendingan, oke. Oh iya. Saya sebutkan tadi itu sebenarnya bagaimana bercermin dari kondisi aku. Atta? Iya. Halo Atta. Halo, kedengeran. Bisa nangkep suaraku tadi? Bisa, meskipun agak putus-putus. Bagaimana kita jadi intinya bagaimana kita bisa meredefinisi makna dengar nggak suaraku? Iya kedengeran meskipun agak nyet-nyet. Keren Mas. Mungkin lain kali kita bisa ngundang ini apa ya, Mas Sulaiman ya, Mas Wahyu. Wahyu BN, Wahyu Budi Nugroho itu? Bisa sih. Ya dia kan nulis soal membaca kembali Marxisme apa komunisme, itu salah satu bukunya. Marx, membaca Marx. Ya. Iya bisa. Kalau ini Mas siapa namanya Mas Alfian? Pak Wahyu Budi Nugroho ya, mungkin dikasih kepemikirannya. Dia kan filsafat, lebih ke filsafat. Selama ini kan kita nggak tahu apa itu Marxisme.
Kita taunya itu ajaran kafir, masyarakat awam yang telah didogma, oh Marxis itu kafir, itu ajaran Orde Baru. Tapi kita nggak tahu akar-akarnya itu bagaimana, asal-muasal idenya bagaimana. Kita bisa undang Mas Wahyu untuk bicara. Itu akan menarik sih, membuka cakrawala kita. Terus juga kan kita jangan lupa kita punya pemikir Marxis sekelas Tan Malaka. Oh, benar. Ya kan artinya ya hari ini masih tetap stigma komunis di sebagian orang kalau lihat Tan Malaka dan Madilog itu kan ya sama masih harus dikaji ulang, masih harus diredefinisi atau dibacakan lagi ke teman-teman kan gitu. Untuk untuk memberikan pencerahan lah pada teman-teman. Tan Malaka itu kalau kita lihat orangnya sebenarnya kayak Gramsci-nya Indonesia. Dan ingat kita ini kan gimana Mas? Halo Atta. Oke, bisa jelas Mas. Nah, jadi kan ini baru kan. Halo, dengar nggak suara? Mungkin videonya Mas Sulaiman agak dimatiin aja biar fokus di suara, bandwidth-nya itu. Tulisannya bandwidth jenengan low, jadi coba ke videonya dimatikan, fokus biar data mengalirkan suara. Nah, coba yang sewu. Nah, halo, sudah dengar? Sudah dengar? Sip. Oke, halo, suaranya. Mas Alfian, sudah. Berarti memang karena faktor itu tadi ya. Jadi kan ini kan kita bukan lagi di zaman Orde Baru kan. Makanya kita bisa memiliki apa? Bisa memiliki kebebasan, pilihan, banyak alternatif untuk kembali merewacanakan, mendefinisikan, untuk mengkritik kembali berbagai macam doktrin-doktrin, berbagai macam ideologi-ideologi yang di masa lalu itu sudah dicap jahat, dicap keji, dicap bungis. Makanya kita mencoba melihat kembali apakah memang betul rezim waktu itu melakukan sebuah kebenaran sehingga itu di stigma menjadi keji, menjadi jahat, dan bagaimana kita stigma itu, dan bagaimana kita menggunakan berbagai perspektif yang relatif baru, yang relatif postmodern misalnya, untuk mendefinisikan ulang, untuk mengkaji ulang berbagai macam ideologi yang sudah dicap jelek di masa lalu itu. Ini menjadi PR kita bersama. Dan ini menjadi sebuah dan ini menjadi sebuah momen bagi kita untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Hegel itu menjadi materialisme sejarah. Artinya kita mencoba membangun sebuah kerangka pemikiran baru, kita mencoba mengembangkan sebuah wacana-wacana baru yang berpijak pada situasi historis seperti itu. Sehingga kita tidak melulu terjebak dengan konsep lama. Itu sebenarnya menyesatkan. Nah, ini menjadi PR kita bersama juga, karena memang stigma-stigma itu sebagian memang sudah dikadung juga, diwacanakan dalam institusi pendidikan, institusi lain yang menjadi kepanjangan tangan dari negara seperti itu. Nah, ini nanti mungkin nanti bisa mewacanakan mendiskusikan lebih lanjut bagaimana kita bisa membangun berbagai perspektif, membangun berbagai ideologi, membangun berbagai wacana yang lebih memberikan wawasan baru, cakrawala pengetahuan baru, sehingga tidak lagi terjebak dengan konsep-konsep lama. Seperti itu, Alta, Alfian, dan teman-teman. Oke, ini bisa saya tangkap juga, Mas Sulaiman, itu ide yang baik. Madilog dan lain-lain, karya Tan Malaka paling bagus masa itu kan memperlihatkan kita punya pemikir besar dalam ilmu sosial. Bahkan oleh sosiolog UGM namanya Mas Ragil itu, meskipun S2-nya bukan sosiologi sih, kajian Asia, fokus Asia Tenggara. Itu menarik banget bagaimana Tan Malaka, dia seorang pemikir yang hidup pada masa kolonial Belanda sampai pra kemerdekaan. Dia bisa
menciptakan ide-ide yang baik, mengarang buku yang baik, sehingga memunculkan suatu teori atau bahkan beberapa katakan hipotesa yang bisa melihat bagaimana masyarakat kita yang tertindas bergerak aksi massa. Lantas kaji, diskusi itu sangat menarik untuk dilakukan terus-menerus. Mas Alfian, mungkin September kita bisa kerjasama, Mas, adakan diskusi September tentang pemikiran kiri di Indonesia. Genealogi sih, lebih ke genealogi. Kiri Indonesia. Lebih ke genealogi kita temukan. Sebenarnya Orde Baru banyak pemikir yang kritis, misal seperti Yosef Wanandi, Sofyan Wanandi, mereka tahu teori kiri tapi dibungkam jadi anak Harto. Ya sekarang cukup bebas, tapi mahasiswa sendiri yang jarang baca, jarang diskusi, itu kita coba galakkan. Ya mungkin Mas Alfian ini bisa ditutup sih, bisa dilanjut ke lain waktu, dan kita bisa refleksikan hari ini untuk menyelenggarakan seminar yang lebih baik. Saran saya dibuatkan poster, Mas, Siap. Dan lain-lain. Nanti agar teman-teman anak Unsud, UGM, UNER, UNS, bahkan dari Papua tertarik ikut. Itu sih. Karena apa? Seminar kan tujuannya sebagai ruang publik mencerdaskan. Semakin banyak ikut, semakin banyak yang tercerahkan. Itu dari saya sih, Mas. Mungkin nanti penyelenggaranya bisa atas nama Pasca Sarjana Sosiologi Unsud nggih, Mas Haryadi? Bisa ya, itu. Bisa juga nanti. Nanti kalau pakai kopnya Pasca Sarjana Sosiologi Unsud, bolehlah saya nanti jadi panitianya lah. Siap. Saya bantu aja, Mas. Kalau Tan Malaka Institute ada yang sudah pernah dengar? Oh iya, pernah dengar saya. Itu salah satu pendirinya kan Pak Khotibul Umawirano itu, temannya Mas Herdi itu. Oh, betul. Ya, itu keluarga besar kita itu. Nggih. Mas Khotibul keluarga besar. Penasaran kalau di Rawalo kan Pak Khotibul Umam itu kan orang Banyumas juga sini. Ya, mantan ketua. Masih ada artinya aktivitas teman-teman institut itu di Jakarta atau ada yang juga yang di Banyumas itu juga saya belum tahu. Di Jakarta seringnya, Mas. Nggih. Jadi kalau bicara pengajian untuk umat ya. Pengajian agama ada. Ya Mas Khotibul yang ini. Yang mengorganisir. Tapi kajian Tan Malaka Institutnya masih dilanjut nggak ya Bang ya? Masih, cuma kadang-kadang penyelenggaranya bisa dari keluarga Tan Malaka, keluarga Haji Agus Salim, Mas Umam, kawan-kawan, keluarga GMNI kan, orang tua saya kan GMNI, Pak Sudarso, GMNI, kemudian keluarga nasionalis yang lain, termasuk kerabat Tan Malaka. Dulu saya sering kumpul di tempat Pak Adam Malik waktu Pak Adam Malik masih hidup ya. Oh, Pak Adam Malik. Pak Adam Malik kan Tan Malaka itu, Murba itu. Iya, itu Murba didikan Tan Malaka. Bahkan Sultan Syahrir pun simpatisan Tan Malaka, Soekarni. Ya, Syahrir juga. Jadi itu masih ada. Memang selama pandemi ini, mohon maaf terhalang ya Mas. Paling ya pakai begini, pakai handphone, pakai ini. Nggak bisa ketemu. Atau gini Bang Herdi, kita nanti mungkin Mas Alfian bisa ini sih Bang Herdi, bisa hubungkan dengan orang-orang Tan Malaka Institute. Kita bisa adakan diskusi, itu menarik. Ya nanti saya coba kontak sama Mas Ibong ya. Mas Ibongnya lumayan eksekutif ini, tapi beliau cucu Haji Agus Salim, cucu. Oh. Haji Agus Salim. Mas Ibong itu luar negeri pertama. Jadi bisa insya Allah. Yang paling penting pokoknya komunitas kita Nahdien kompak dulu nih. Ansor, NU, Muhammadiyah kompak dulu karena negara kita itu yang selalu ngaca. Yang ngaca itu selalu yang rusak-rusak itu yang tidak punya visi kebangsaan.
Kalau kebangsaan kan selesai, suku, agama, ras, golongan. Nah, akar yang paling kuat itu Islam, bukan saya ngomong, Ben Anderson. Iya, Mbah Ben. Nah, mayoritas Islam itu jumlah paling besar adalah keluarga kita, NU, Ansor, IPNU, PMI, ya, HMI itu hebat karena Darul Kholis Masjid. Nur Kholis Masjid itu kultural sosialnya NU, Jombang. Jadi semua itu. Nah, Muhammadiyah itu jelas keluarga kita itu kan saudara, pendiri Muhammadiyah dengan pendiri NU masih saudara itu. Jangan mau dipecah-pecah karena itu selalu diucapkan jadi domba dengan apa politis. Ini Muhammadiyah dapat menteri 5, kok ini cuma dapat 2. Kita ngomong aja Presiden Muhammadiyah 5, kok kita cuma 2, tambah dong sama-sama 5. Itu sekarang harus bisa diomongkan. Siapa yang ngomong? Kita. Kita kan orang sekolahan. Ngomong di koran, NU kurang jatah menterinya. NU kurang modal nih, bantu dong. Nah, itu tugas kita, harus berani. Saya berani sekali. Makanya saya banyak yang simpati dari golongan nasionalis. Dari GMNI, orang tua saya menjadi orang tua saya akhirnya. Memang harus begitu, karena harus dari zaman dulu, kalau mau jujur ya, mohon maaf, tolong dikoreksi ini Mas Daryadi. Nahdien itu yang miskin kita ini, gitu loh. Bener nggak? Betul. Saya keluarga Sahrir, keluarga Sujatmoko Sahrir, saya dekat keluarga Sahrir, Hatta, itu memberi Kementerian Agama itu untuk NU. Kenapa? Karena resolusi jihad. Karena peristiwa Surabaya dan sebagainya, korban terbesar adalah ulama. Siapa sih yang mimpin pemberontakan petani di Banten? Ulama. Siapa yang dukung di Ponorogo? Di Ponorogo itu kan aristokrat. Ulama, Kiai Mojo dan kawan-kawan itu loh. Siapa yang melawan di Aceh? Ya ada jagoannya, tapi basisnya ulama juga. Tengku Jeditiro dan sebagainya itu, Panglima Polim dan sebagainya itu basisnya kan ulama. Apa istilahnya kalau ulama di Aceh itu apa? Ulama Dayah, ulama ada. Oh, itu oleh Balang ada yang namanya Tengku. Ya, ulama di sana yang berani lawan kolonial itu kan. Siapa lagi? Kalau kita bicara seluruh gerakan perlawanan terhadap kolonial dari Sabang sampai Merauke, Maluku, Sulawesi, itu kan ada tarekoh itu gitu loh. Paham nggak? Tarekoh Satariah di Ponorogo, tarekoh di Mamboyo di mana kan Qadariyah kan, Nasabandia, paham nggak? Jadi selalu basisnya itu agama. Kenapa? Kalau mati langsung syahid masuk surga gitu loh. Ulama itu yang membuat orang berani mati di Jamaah Islamiyah, karena Jamaah Islamiyah ya ISIS apa kan ada ulamanya, walaupun ulamanya ulama radikal Khawarij kan. Itu buku terorisme saya tebal 500 halaman dengan Bang Haidar itu ada teks Khawarijnya itu. Dimulai dari zaman Khawarij telah muncul terorisme sampai hari ini. Nah sekarang kalau umat Islam kita sebagai anak-anak Nahdliyin ya, apakah anak Muhammadiyah juga nggak semuanya kaya. Karena keluarga saya itu Nudiyah ya kan, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Katolik, ada yang Kristen. Mereka bilang yang penting adil sejahtera. Kalau ketidakadilan merajalela ya orang menempuh jalan masing-masing, ya nggak? Oke? Oke, Bang Hildi, masuk. Karena memang Mas Turwo. sebenarnya beda pendapat itu mudah untuk disatukan. Yang susah itu kalau udah beda pendapatan itu, Bang. Itu yang bilang bukan saya ya, bukan saya, tidak, itu Pak Almarhum Hasyim Muzadi dan sebagainya, para ulama. Kalau udah menyangkut beda pendapatan, runcing ini persoalannya. Ya tugas kita lah untuk menggelorakan adil. Adil dulu toh, baru makmur, benar nggak? Iya, betul. Kenapa? Nih tak ceritain ya, kenapa kok Soekarno-Hatta itu menyebut dirinya itu kelas 4. Soekarno-Hatta Sahrir bilang kelas 1 itu adalah kolonial Belanda, Eropa. Kelas 2 itu Tionghoa, kelas 3 aristokrat, kelas 4 itu kita, gembel-gembel ini katanya gitu loh. Maka presiden harus orang pribumi. Itulah UUD 45 yang asli. Orang pribumi itu kita, rakyat jelata. Karena Soekarno-Hatta Sahrir itu merasa sebagai golongan paling bawah. Yang mapan itu kan aristokrat, paham nggak? Waktu itu ada kelompok aristokrat, bangsawan, kaya itu Sultan Siak, Sultan Tidore itu kaya-kaya semua itu. Sultan-sultan itu kaya semua. Sultan Pasundan, Sultan Jogja, Solo, kaya aristokrat. Yang miskin rakyat, paham nggak? Paham ya? Maka mereka bikin UUD 45, presiden harus orang Indonesia asli.
Gitu. Maksudnya apa? Ya orang Indonesia asli lah. Itu menurut mereka, menurut Founding Fathers. Itu penjelasannya panjang. Tapi alasan sosiologisnya karena Founding Fathers itu adalah kelas rakyat biasa, bukan aristokrat. Oke ya, saya kira itu nanti kajian yang menarik itu tentang konstitusi loh. Sekarang ini kan tarik ulur. Tentu saja golongan oligarki nggak mau kembali ke partisipasi karena presiden seorang Indonesia asli. Ya sudah, kalau emang sepakat yang penting 2 periode jangan diotak-atik ya nggak? Sekarang teman-teman kita yang kelompok level 4 ini sudah level 4 tertimpa PPKM 4 pula. PPKM-nya juga level 4 sekarang ya, teman. Betul. Maka kita mesti semangat. Saya senang adik-adik semangat semua. Saya doakan semua udah kan sebetulnya kalau istilah Pak Yuwono Sudarsono ya, mentor saya, wali saya, kalau sudah S1 mandiri udah bagus. Udah sarjana mandiri itu udah alhamdulillah banget itu karena kan tidak semua kan mayoritas nggak bisa kuliah gitu loh. 59% tenaga kerja kita itu masih SD sampai SLTA. 19% enggak, yang SD SMP itu 59%, sama yang saya itu 69%. Sisanya itu yang nggak menentu. Jadi artinya gini, 70% sampai 80% itu nggak terdidik loh, nggak sarjana loh. Tenaga kerja kita ya. Ini data statistik resmi gitu loh. Jadi kalau udah sarjana mandiri, entah bekerja buka usaha, wirausaha atau jadi guru, jadi apa udah mandiri udah bagus. Saya sebagai wartawan dan LSM udah seneng banget Pak Yuno, kamu mau sekolah kemana Her? Mau kemana nanti saya yang ngurus katanya. Karena Pak Sujatmoko udah wafat. Saya mau ke Eropa mau kemana berangkatkan aja gitu. Ya, orang suruh kampus di Eropa kan kenal siapa tuh Pak Yuwono. Ya kan. Pak Yuwono tuh ya itu cendekiawan dari UI yang saya tidak tahu, saya tuh menganggap beliau orang tua saya kok. Putra beliau sekarang dosen di UI. Nanti adik-adik nanti undang Dek Wisnu ya. Dek Wisnu itu bagus disertasinya. Oh, Pak Wisnu Juwono. Adik saya. UNES London itu, London School of Economics. Ini sih Bang, saya rencana itu Agustus undang Pak Lutfi Asaukani untuk bahasa tentang dan Pak Darajadi sejarah sih. Boleh? Ya nanti tentang itu politik Jawa dalam pemerintahan Indonesia. Boleh? Monggo. Ya mungkin Pak Wisnu kan disertasinya tentang berantas korupsi. Itu ya, basmi korupsi. Itu sejarahnya bagus. Itu perspektifnya sejarah. Ya. Sejarah ekonomi. Mungkin beliau kita bisa bahas itu. International History ini, Mas Aryadi, Mas Iksan. Kalau kampus Anda butuh ahli-ahli korupsi dan public policy, itu Dek Wisnu. Dek Wisnu adik saya itu Mas Wisnu Yuwono itu adik kita itu, saudara kita itu masternya itu kan public internasional, doktornya London School of Economics LSE dan International History. Dia mengambil jurusan International History, departemennya International History itu PhD-nya. Karena dengan pendekatan sosial ya, public policy, public administration, history dan politik, dia menulis disertasi mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Menarik sekali itu. Iya, dalam perspektif sejarah korupsi. Iya. Ya mungkin bisa diundang untuk bahas tentang mungkin si genealogi korupsi dan pemberantasannya. Ya, sampai hari ini atau sampai era pertama Jokowi misalnya kan 5 tahun lalu gitu kan menarik. Iya. Sampai era ya boleh juga kan, atau sampai era Jokowi pertama 5 tahun pertama kan dia bisa memberi gambaran itu. Oke. Ya. Kita bersaudara ya, nanti kalau kita kemana-mana saling kenal ya, karena saya kebetulan sudah mau 60 tahun ini, Mas Haryadi dan kawan-kawan. Nggak terasa. Oke, salam kenal juga Bang Irdi, dan semua kontribusinya malam ini bermanfaat juga untuk kami, luar biasa, terima kasih. Mungkin dari Mas Haryadi ada closing statement untuk diskusi malam ini.
Mas Heriadi. Oke, dari Alta dulu mungkin ada closing statement. Ini stigma sebenarnya merupakan suatu produk sejarah yang dibangun oleh penguasa dan sejarah yang dibangun oleh mayoritas yang berkuasa. Jadi bagaimana kita sebagai orang-orang yang sadar akan produk kekuasaan, apalagi kita yang belajar ilmu-ilmu sosial, entah sosiologi, antropologi, politik, berupaya menyadarkan diri dan lingkungan sosial dari stigmatisasi. Baik. Terima kasih. Bagus. Closing statement monggo Bang Hildi. Ada closing statement tambahan. Politik identitas itu terus berlanjut atau berlangsung karena memang globalisme itu membuat komunitas-komunitas itu terancam oleh globalisme, terutama oleh globalisasi kapitalisme, ya, oleh fundamentalisme pasar, sehingga muncullah politik identitas itu apakah agama atau ras itu. Karena itu tugas kita adalah bagaimana kita mampu mengelola konflik-konflik dan gesekan-gesekan, ya, tegangan-tegangan antara pasar, ya kan, ya, kemudian komunitas, ya kan, dan juga kepentingan publik yang harus dijamin terutama dari dimensi adil dan makmur dan juga kebebasan, ya. Jadi human right. Jadi karena kan setiap orang yang terancam oleh globalisme kapitalisme ini, ya, globalisasi kapitalisme yang sekarang ini sudah kapitalisme predator, ya kan, yang super kapitalisme kalau pakai Robert Reich itu, pendekatannya Robert Reich itu, wah ini sangat mengancam kelompok yang disebut Mas Haryadi tadi adalah kelompok yang mobilitas vertikalnya mandek, itu kan golongan prekariat. Ya, saya termasuk orang-orang prekariat ini, LSM, pedagang kecil, UMKM itu kan prekariat, dosen, prekariat, ke atas nggak bisa, jatuh ke bawah sangat besar potensinya, bahkan sudah jatuh. Jadi kemarin bisa makan daging, mungkin sekarang tahu tempe gitu, karena kami ini kelas prekariat, itulah yang mendukung kehadiran aksi 212. Itu benar yang disampaikan Mas Hadi. Mereka tidak ideologis, tapi mereka itu merasa terancam karena nggak bisa mobilitas vertikal. Karena apa? Karena dominasi modal dan oligarki tadi gitu loh. Saya kira itu yang harus kita cermati untuk ke depan. Terima kasih. Matur nuwun Bang Hildi. Sekarang kita tutup untuk diskusi malam ini. Cukupkan. Matur nuwun untuk kontribusi teman-teman. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat di negara yang sakit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.